Kali ini kita akan melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi tes TOEFL bagian listening comprehension skill 4 kalimat pasif ya. Lebih tepatnya kita masih ngebahas soal bagian listening short conversation ya, alias cakapan pendek. Nah, di sini yang membedakan dengan skill lain untuk skill pasif itu pola kalimatnya. Misal, kalau misalnya orang keduanya itu bercakap dalam pola kalimat aktif, berarti di pilihan gandanya itu kita milih jawaban dengan pola kalimat pasif. Begitupun juga sebaliknya. Artinya ini menambah pengetahuan kita ya dalam menggunakan strategi ya gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung bahas contoh soal ya. Strateginya masih sama ya di sini ya. Kita fokus ke orang kedua yang berbicara gitu. Oke, kalau kita cek di sini orang keduanya berbicara dalam bentuk kalimat aktif ya. We ketemu dengan langsung bentuk kata kerja bentuk kedua, we just spoke ini ya. Ini pola kalimat aktif. Nah, seperti yang rekan-rekan ketahui, pola kalimat pasif itu seperti apa? Pola kalimat pasif itu ketika to be itu ada am, is, are, was, were, ya, been, be, being, ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga, itu merupakan pola kalimat pasif. Ya, rekan-rekan sekalian. Oke, kalau kita cek di sini, berarti di pilihan gandanya kita pilih pola kalimat pasif ya, karena kebetulan kita lagi ngebahas skill pasif di sini. Yang A ini kalau kita cek si ketemu dengan broke ini merupakan pola kalimat aktif ya. Begitupun juga was lost ya gitu. Was lost ini pola kalimat pasif sebenarnya ya gitu. Oke, kita keep yang B, yang C juga was poor case. To be ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga. Ya, ini juga pola kalimat pasif. Terus yang D ini pola kalimat aktif ya, shibo gitu. Berarti di pilihan kita itu ada dua ya, antara B atau yang C di sini. Nah, ingat strategi hindarin bunyi yang mirip ya. Nah, kalau kita cek dengan B, lost, last, sekilas mirip-mirip ya, lost, last. Begitu juga kata weak di sini muncul ya, kata weak gitu. Karena bunyinya mirip, yang B kita eliminasi. Jadi kita pilih yang C. Kebetulan juga ya, kalau misalnya kita maknain terjemahannya, kami baru saja membeli itu minggu lalu. Kalau ini, itu yang dimaksud kursinya ya. Kursinya dibeli baru-baru ini, recently. Ya, beda kata, tapi sama mak. Nah, gitu. Ya. Nah, di sini kita mungkin bisa latihan soal tanpa mendengarkan recording dulu ya. Gitu. Oke, kalau misalnya kita analisis untuk nomor 1, di sini orang keduanya berbicara dalam bentuk kalimat aktif ya, karena I langsung ketemu dengan subjek bentuk kedua di sini. Ya. Oh, berarti di pilihan gandanya kita pilih kalimat pasif ya. Kalau kita cek di sini yang A, is to the left. Ya, ini pola kalimat aktif ya. Yang B, she left, ini juga pola kalimat aktif. She took juga pola kalimat aktif. Oh, berarti pilihan nomor 1 jawabannya itu yang D ya, was left. Ini was ini to be-nya, left ini kata kerja bentuk ketiga. Ya, ingat ya, left itu sama ya, bentuk kata kerja keduanya sama dengan bentuk kata kerja ketiganya gitu. Nah, dari sini aja kita nggak perlu menerjemahkan ya, cukup kita menentukan aja yang mana kata kerja, yang mana to be, yang mana subjek gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pahami terjemahannya di sini ya, I left in the cafeteria. Apa? Itu merujuk apa? Merujuk ke notebook ya. Di sini saya meninggalkan buku itu di kafe kantin ya, kafeteria. Nah, kalau kita cek pilihan ganda yang D ya, itu merujuk ke notebooknya. Bukunya ditinggalkan di kantin. Ya. Beda kata tapi sama makna. Gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 2 di sini. Nomor 2, kalau kita cek, it will be discussed. Oke. Di sini ada will ya. Will sebagai modal. Ingat ya, modal itu aturannya diikuti dengan kata bekerja bentuk dasar. Tapi di sini kita cek ada be. Be itu merupakan termasuk dalam kelompok to be. Diikuti dengan discuss. Discuss ini kata kerja bentuk ketiga. Oh, berarti ini pola kalimat pasif. Ya, gitu. Oh, berarti di pilihan gandanya kita cari pola kalimat aktif.
Yang pasif kita eliminasi. Kalau kita cek di sini, ini she needs ini aktif, begitu pun juga will talk ini juga aktif, it is a problem juga aktif, ya they must discuss ini juga aktif. Oh berarti nggak ada pola kalimat pasif di sini. Ya udah, berarti kita tinggal menggunakan strategi apa? Strategi hindarin bunyi yang mirip, ya gitu. Oke, kita cek yang A di sini ya. She needs to make copies before the meeting. Copies. Ini copies, copy. Ya, sekilas bunyi. Nya mirip meeting, ada meeting. Ya, gitu. Oke, begitupun juga kalau kita pahamin maknanya, masalah itu akan didiskusikan di pertemuan besok ya. Sedangkan ini dia membutuhkan copy itu sebelum meeting. Bukan file fotokopian itu, bukan ya. Makanya bukan A jawabannya. Yang B, they will talk about the problem tomorrow. Nah, lebih tepatnya ini nih. Ya, gitu. Karena masalahnya, mereka akan membicarakan masalahnya besok. Ya, gitu. Jadi untuk nomor 2 itu jawabannya yang B. Ya. Kemudian kita lanjut nih ke nomor 3. Nomor 3 di sini I check. Ini pola kalimat aktif. Oh, berarti kita eliminasi di pilihan gandanya itu pola kalimat aktif, ya. Kita cek di A. Ini ada has ini bentuk perfect ya. Tapi kalau kita cek ini ada been, kata bantu. Kemudian sini ada corrected. Oh, berarti ini pola kalimat pasif, ya. Oke, kita simpan yang A. Yang B, he worked. Subjek ketemu dengan kata kerja bentuk kedua. Ini pola kalimat aktif, kita coret. Yang C, the check marks were on every line. Ini pola kalimat aktif, ya. Kita eliminasi yang C. Kemudian yang D di sini. Ini juga pola kalimat aktif. Oh, berarti jawaban nomor 3 itu yang A. Gampang kan? Jadi kita nggak perlu menerjemahkan dan menghemat waktu kita di sini, ya. Oke, di sini mungkin kita bisa langsung latihan soal ya, gitu. Mungkin saya puterin dulu untuk recordingnya. Oke, silakan kerjain. 4. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to passives. Number 1. Did the package from your family arrive? Yes, and I already opened it. What does the woman mean? Number 2. How's your report coming along? It was finished this morning. What does the man imply? Number 3. Why aren't the children in bed now? Their parents let them stay up. What does the woman mean? Number 4. Why aren't you inside the house? I lost the key to the front door. What does the man mean? Number 5. Where are the flowers that I just picked? I put them on the dining room table. What does the man mean? Number 6. Martha, what's the matter? You look upset. I just noticed that my purse was stolen. What does the woman mean? Number 7. Would you like to pick up one of my pet snakes? No, thanks. They frighten me more than a little. What does the man mean?
Number 8. Did you get the project done as I asked? I followed your directions to the letter. What does the woman mean? Number 9. Do we have time to play some tennis now? No, it's time to cook supper. What does the man mean? Number 10. Why aren't we having the exam tomorrow? The date of the exam has changed. What does the woman imply? Oke, di sini kita bahas ya. Nomor 1, kita cek dulu tadi bunyi recordingnya seperti apa. Oke, bunyi recordingnya itu, did the package from your family arrive? Oke, kita fokus ke orang keduanya ya. Yes, I already opened it. Yang mana ini subjek ketemu dengan open. Ini kata kerja bentuk kedua alias kalimat aktif ya. Oh, berarti di pilihan gandanya kita pilih pola kalimat pasif. Kita cek di sini yang A, her family subjek ketemu dengan arrive, ini pola kalimat aktif ya, kita eliminasi. Kemudian yang B, must pack, ini modal ketemu dengan kata kerja bentuk biasa ya. Pola kalimat aktif kita coret. Terus yang C juga, ini subjek ketemu dengan open, kata kerja bentuk kedua, ini pola kalimat aktif coret. Jadi nomor 1 itu jawabannya yang D ya. Ini ada was open ya. To be ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga ya. Open juga sama dengan bentuknya kata kerja bentuk kedua ya, sama ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya D. Nah, tanpa kita menerjemahkan ya. Udah kan? Oke, kita cek nomor 2 di sini. Nomor 2 orang keduanya langsung aja ya ke orang 2 ya. Orang keduanya berbicara dalam bentuk it was finished. Nah, ini pola kalimat pasif ya. Was ketemu dengan finish kata kerja bentuk ketiga di sini. Berarti kita eliminasi ya di pilihan gandanya yang pola kalimat pasif. Yang A ini aktif, kita keep ya, he complete, subjek ketemu dengan kata kerja biasa. Terus he is coming. Ini pola kalimat aktif ya. Kita simpan juga yang B. The report is due. Ini tenggat ya, ini pasif kita coret. The report still needs. Ini pola kalimat aktif ya. Berarti antara A, B, sama D di sini. Oke. It was finished this morning. Apanya yang finish? Laporannya. Laporannya sudah diselesaikan pagi ini ya. Artinya dia menyelesaikan laporannya gitu ya. Nah, ini ya jawabannya ya. Dia menyelesaikan laporannya ya. He completed the report ya. Jadi untuk nomor 2 itu jawabannya yang A gitu. Nah, kalau kita cek hindarin bunyi mirip ya. Jelas yang B itu kita eliminasi karena ada coming ya, jelas. Yang B kita eliminasi, begitu pun juga yang D di sini. Oke, kita cek. Ada nggak? Ya, infinite, finish itu beda ya. Tapi secara makna juga ini nggak nyambung ya. Katanya laporannya masih dibutuhkan as infinite amount of work, sebanyak jumlah pekerjaan ya. Oke, nomor 3 kita cek recording. The parents led them. Nah, ini subjek ketemu dengan kata kerja bentuk kedua ya. Ini pola kalimat aktif. Berarti di pilihan gandanya kita eliminasi pola kalimat aktif ya. Yang A ini aktif, kita coret ya. Are in bed now, ini in bed now kata benda. Coret. B yang pasif ya. Kita skip dulu. C ini aktif ya. Kita coret. Ini the children have gone. Have ketemu bentuk perfect ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga. Ini pola kalimat aktif. Jelas ya. Jadi nomor 3 itu jawabannya yang B. Udah kan? Oke, kita lanjut ke nomor 4. I lost the key. Ini pola kalimat aktif. Berarti kita pilih pola kalimat pasif di nomor 4. Pola kalimat pasif yang was not ini. Yang A aktif coret ya. Terus the door was not.
Ini pola kalimat aktif coret. He did not need. Ini pola kalimat aktif coret. Nah ini D ya. Kuncinya dihilangkan. Was lost. Ini pola kalimat pasif. Nomor 4 D. Oke, kita cek nomor 5. I put them. Nah, ini pola kalimat aktif. Oh, sudah. Di pilihan gandanya kita cari pola kalimat pasif. He picked. Subjek ketemu dengan kata kerja bentuk kedua. Aktif. Coret. Yang B. The dining room table has flowers painted. Ini pola kalimat aktif ya. Has painted. Ini bentuk perfect. Aktif. Coret. Yang C. The flower were placed. Nah, ini. Ini pasif ya. Kita skip. D juga pasif nih. Ya, grown ini kata kerja bentuk ketiga, pasif juga. Gitu. Bunga diletakkan di atas meja. Kalau ini bunganya ditumbuhkan di dining room, ya, ruang tamu. Gitu. Dining room, ruang makan ya. Nah, kita cek. Di sini konteksnya saya meletakkan bunga-bunga itu di meja makan. Ya. Gitu. Lebih tepatnya itu jawabannya yang C, bukan menumbuhkan tapi meletakkan di sini konteksnya ya. Tuh. Jadi nomor 5 C. Kita lanjut nih ke nomor 6. Di sini nomor 6 bunyi dialognya I just notice. Ya, ini pola kalimat aktif. Ya udah, kita pilih aja. Tapi that my purse was stolen. Nah, ada ini ya. Saya baru saja menyadari dompet saya dihilangkan, dicuri ya, was stolen, dicuri. Nah, kita paham dulu, ada dua konteks nih, ya. Gitu. Oke, berarti kita harus memahami maknanya di pilihan gandanya ya. Nothing is really the matter, bukan ya, dia dapat masalah, bukan nggak ada masalah, ya. Gitu. Yang B, she stole some money, bukan dia yang nyuri uang ya, tapi orang yang nyuri uang dia ya. Yang B bukan. Yang C, she left her purse in the store, bukan juga, ya, bukan dia meninggalkan dompetnya. Tapi lebih tepatnya itu seseorang mengambil dompetnya. Oh, berarti kita berfokus kepada percakapan yang terakhir ya. Yang my purse was stolen. Ini pola kalimat pasifnya. Sedangkan yang D ini pola kalimat aktifnya. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Kita cek apa bunyi isi dialognya. No thanks, they frighten me more than a little. They frighten ini pola kalimat aktif. Berarti di pilihan gandanya kita cari pola kalimat pasif. Di sini kalau kita cek ada is ya ketemu dengan scare, ini pola kalimat pasif. Kita simpan. He likes ini pola kalimat aktif, coret yang B. He would like ini juga pola kalimat aktif ya. Modal ketemu dengan kata kerja bentuk dasar, coret. He frightens ini pola kalimat aktif juga. Ya, jadi nomor 7 itu yang A. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke nomor 8 di sini. Kita cek I follow. Ya, ini pola kalimat aktif gitu. Jadi kita pilih pola kalimat pasif ya. She wrote ini pola kalimat aktif, coret. Instructor were followed. Ya, to be ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga, kita simpan. Has been appointed ini pola kalimat pasif ya. Been ketemu dengan appointed ya, kata kerja bentuk ketiga. Will follow ini pola kalimat aktif ya, modal ketemu dengan kata kerja bentuk biasa. Jadi pilihan kita antara B sama C di sini ya. Nah, kita paham dulu konteks orang keduanya berbicara dalam apa. Saya mengikuti your direction, arahanmu to the letter ya, gitu. Sesuai dengan surat ya, gitu. Apa ya, follow instruction. Direction itu kata lain dari instruction ya. Gitu. Betul. Direction, director. Bunyinya mirip-mirip kan? Tuh, makanya yang C kita coret. Jadi nomor 8 itu pilihannya yang B. Ya. Gitu. Oke, nomor 9 kita cek dulu. No, it is time. Ini pola kalimat aktif ya. It is ketemu dengan time, ini bukan kata kerja. Time itu. Oke, kita pilih pola kalimat pasif di sini. They can cook, can modal cook kata kerja bentuk biasa, coret. He doesn't know. Ini pola kalimat aktif, kita coret. He is supper cook. He is supper cook bukan juga. Ya, lebih tepatnya itu yang D ya. Ini yang C itu pola kalimat aktif ya. Yang D nih. Needs to be prepared. Perlu disiapkan. Gitu. Ya, sesuai dengan mana ya.
Jadi ini merujuk ke mempersiapkan makan malam. Ya, it's time to cook supper. Oke, nomor 9D. Kemudian kita lanjut ke nomor 10 di sini. Nomor 10 kita cek dulu. The date of the exam has changed. Ini pola kalimat aktif ya, has changed untuk perfect. Kita pilih pola kalimat pasif. Ini aktif ya, coret yang A. Was a change, ini juga aktif, coret yang B. Professor move the exam to another day. Kemungkinan ini sih. They have to change their plans for tomorrow. Enggak. Gitu. Ya. Nah. Oke, mungkin kita paham dulu mana konteks ini. Terkadang ya, kita enggak selalu orang kedua berbicara dalam bentuk pola kalimat aktif. Berarti di penang gandanya itu kita pilih yang pola kalimat pasif. Enggak ya. Karena kalau misalnya di ujian sebenarnya itu kita bakal dikasih banyak pilihan ya. Apakah kita bisa memilih pola kalimat negatif, ya kebetulan kalimatnya positif gitu. Ya, nah ini nomor 10 ini merupakan salah satu contoh ya, salah satu contoh dari soal asli dari TOEFL ya gitu. Oke, di sini kalau kita cek the professor move, ini pola kalimat aktif. Tapi secara maknanya ini sama ya. Gitu. Gitu. Yang mana konteks dari percakapan ini sedang membicarakan kenapa kita belum ujian besok. Kenapa kita nggak ujian besok ya? Karena tanggalnya itu sudah diubah ya, itu has changed. Gitu. Nah, ini kita pola pilih yang C, the professor mengubah the exam to another day. Sebenarnya ini ada keliru sih, gitu. Harusnya has been changed gitu, bukan the sama exchange ya, gitu. Oke. Sekian untuk pembahasan skill pasif. Semoga bermanfaat.